Perusahaan Malaysia dan Jerman minat investasi di IKN. Sejumlah perusahaan dari Malaysia dan Jerman menyatakan minatnya untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, saat delegasi dari kedua negara tersebut mengunjungi IKN, Selasa 30 April. Dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono mengatakan telah menerima 3 surat minat, Letter of Intent, LOL, dari 3 perusahaan swasta Malaysia. Ketiga perusahaan tersebut adalah Seven Seasons Preservation SDN BHD, Citadel Group SDN BHD, dan Runhill Utilities Berhad. Masing-masing bergerak di bidang yang berbeda. Seven Seasons Preservation merupakan perusahaan energi berkelanjutan, Citadel Group adalah perusahaan pendanaan, dan Runhill Utilities merupakan perusahaan penyedia suplai air. Saat ini Malaysia telah menambah LOI mereka kepada kami, yang mana menjadi negara asing terbanyak yang memberikan LOI, dan perlu diingat 2 perusahaan mereka juga telah memasuki uji kelayakan skema KPBU, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dalam pembangunan hunian ASN, katanya saat mendampingi delegasi dalam kunjungan itu. Ketua Malaysia Indonesia Business Council, Dato' Tan Sri Nasir Razak, menyatakan bahwa keinginan untuk berinvestasi di Indonesia sangat besar. Ini dipengaruhi oleh posisi geografis IKN yang terletak di Pulau Kalimantan, yang juga berbatasan dengan Brunei Darussalam, sehingga berpotensi meningkatkan perekonomian di negara tersebut. Kami membawa 28 perwakilan perusahaan untuk melihat peluang bisnis yang ada di IKN. Selain itu, sudah ada 3 perusahaan yang telah menunjukkan ketertarikannya untuk berinvestasi di sini, kata Nasir. Sementara itu, Jerman tertarik untuk memindahkan kedutaannya ke Nusantara, serta rencana peningkatan kerja sama melalui MOU dengan perusahaan Jerman, Siemens. Kedutaan Besar Jerman untuk Indonesia, yang turut serta dalam delegasi tersebut, bahkan telah melakukan peninjauan terhadap wilayah diplomatik compound. Area tersebut nantinya akan dijadikan sebagai lokasi bagi perwakilan diplomatik dari berbagai negara sahabat di Nusantara. Perusahaan-perusahaan besar Jerman seperti Siemens dan Commerzbank beserta lembaga pembiayaan dari Jerman seperti KfW, GIZ, maupun kredit ekspor juga sangat tertarik dalam diskusi saat kunjungan, kata Agung. Bocoran rencana investasi Djarum hingga Sukanto Tanoto di IKN. Sejumlah investor dalam negeri yang tidak tergabung dalam konsorsium Nusantara akan mulai mengucurkan investasinya di Ibu Kota Nusantara, IKN, pada tahun ini, seusainya penyelenggaraan Pilpres 2024. Di antaranya adalah Grup Wings, Djarum, hingga kelompok usaha milik Sukanto Tanoto. Mereka pasti masuk, termasuk Sukanto Tanoto. Tahun ini, yang saya dapat laporan tahun ini, kata Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin, 29 April 2024. Bahlil mengatakan, investor dalam negeri itu memang saat ini tidak tergabung ke dalam konsorsium Nusantara, meskipun mereka kerap terlibat dalam pembahasan investasi di IKN. Ia pun kembali menekankan bahwa grup-grup itu sejak awal tak masuk daftar konsorsium Nusantara yang terdiri dari 10 perusahaan. Sebagai informasi, konsorsium Nusantara terdiri dari 10 investor yang dipimpin oleh Agung Sedayu Group. 10 investor tersebut antara lain, Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulau Intan, Adaro Group, Barito Pacific, Mulia Group, Astra Group, Kawan Lama Group, dan Alfamart Group. Memang Djarum sama Wings itu bukan bagian konsorsium, yang urus konsorsium saya kok, malah saya tanya siapa yang bilang Djarum sama Wings konsorsium, enggak. Mereka ikut dalam pembahasan tapi mereka bukan bagian dari konsorsium, tutur Bahlil. Meski tak tergabung dalam konsorsium, Bahlil memastikan perusahaan-perusahaan itu tetap diberi ruang untuk berinvestasi di wilayah Ibu Kota Baru Indonesia itu. Ia pun mengklaim telah mendapatkan permintaan izin dari perusahaan-perusahaan itu untuk ikut berinvestasi di lahan IKN.
Progres rusun ASN di IKN rata-rata capai 40%. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, melalui Satuan Tugas, Satgas, Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara, atau IKN mengungkapkan progres pembangunan rumah susun, rusun, ASN di Nusantara, Kalimantan Timur secara rata-rata mencapai 40%. Secara rata-rata progres pembangunannya mencapai 40%, ujar Kasatgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga di Jakarta, Jumat. Kementerian PUPR mencatat bahwa progres pembangunan rusun Polri sudah mencapai 42%, kemudian progres rusun ASN 2 sekitar 30%, dan rusun ASN 3 mencapai 32%. Rata-rata proyek rusun ASN di IKN sudah mulai topping off, kata Danis. Secara keseluruhan dari 47 menara rusun ASN Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98M2 untuk tiap unitnya. Pembangunan rusun terdiri atas 31 rusun untuk KSN dengan jumlah 1.860 unit. Kemudian rusun Hankam terdiri atas 7 rusun untuk personel Polri dan Badan Intelijen Negara, BIN, serta 9 rusun untuk pasukan pengamanan Presiden, Pas Pampres, dengan total 960 unit. Masing-masing tower setinggi 12 lantai, terdiri atas lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial, fasilitas umum, fitness, ruang publik, dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian. Setiap unitnya disiapkan 3 kamar tidur. Jadi di dalam satu unit tersebut terdapat masing-masing kamar tidur untuk 1 orang. Pembangunan 47 menara ASN Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024. Rusun ASN Hankam berlokasi tersebar di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan di KN Subwp 1A dengan total lahan seluas 45,91 hektar. Kementerian PUPR dalam hal ini bertugas untuk menjamin kepastian ketersediaan prasarana dan sarana yang ada di IKN, sedangkan otorita IKN nantinya yang akan mengatur detail tentang pengisian atau penghunian tower tersebut. Otorita IKN memiliki tanggung jawab untuk memastikan operasionalisasi pengelolaan rusun yang telah dibangun Kementerian PUPR, agar tercipta ekosistem kecil lingkungan permukiman yang layak huni dengan segala sarana-prasarana penunjang aktivitas penghuni di IKN. Dalam proses pembangunan rusun ASN Hankam di IKN Nusantara, Kementerian PUPR menerapkan sedikitnya 3 kriteria pelaksanaan pembangunan dengan prinsip environmental, social, and governance, ESG, atau lingkungan, sosial dan tata kelola, LST.